panggilan emang karena jadwal rutin ya, jadi kita tetap datang gitu. Nah, tapi yang ini nanti akan dibuat surat panggilan resmi kepada pihak mereka untuk hadir dalam mediasi. Ini kan sidang ketiga dan dia yang menggugat gitu, tapi tanpa kehadiran dia sudah datang 2 kali. Itu seperti apa nih Ki? Mempertanyakan hal tersebut nggak sih? Ya ini kita yang pertanyakan gitu ya. Jadi saya bingung gitu. Ini dia nggak gugat, ini nuntut, tapi sidang nggak ada, kan orang kan harus ditanya maunya apa gitu. Bahas. Jakarta Selatan terkait apa sih? Ya, jadi terkait panggilan mediasi antara pihak Arfi hasil kongres, yaitu kami dan pihak Gusti Randa. Seperti apa tadi hasil mediasinya? Jadi hasil mediasinya seperti yang kemarin-kemarin, Gusti Randa dari pihak Gusti Randa tidak pernah datang, jadi datang cuma waktu yang pertama aja, dan yang pertama pun itu memang ada sedikit apa ya, bukan kisru ya apa ya, mungkin ada hal yang kalau menurut saya kayaknya nggak pas gitu lihatnya. Jadi memang setelah yang pertama dia waktu itu udah bilang tidak akan datang untuk yang kedua dan yang ketiga. Sekarang ini dia nggak datang nih, kemarin nggak datang, yang kemarin datang, yang sekarang juga nggak datang. Nah, tapi akhirnya seperti apa nih diselesaikan? Ya, jadi belum ada hasil ya, itu nanti masih kemungkinan mau dipanggil panggilan resmi nanti, katanya panggilan resmi. Kita kan mau bersidang, lawannya nggak ada, jadi ya apa yang mau ngomongin ya. Nah, kemungkinan mau dipanggil panggilan resmi, kemudian entah tadi apa bicaranya dari hakim bilangnya seperti itu. Artinya penggugat sendiri yang tidak hadir ya? Penggugat yang tidak hadir. Sangat menyayangkan mungkin kan digugat sendiri buang-buang waktu, ternyata Iya. gugatnya tidak hadir. Ya, menurut saya sayangkan itu menggugat sendiri, menuntut sendiri, tapi habis nuntut nggak hadir gitu. Jadi kan saya mikirnya maksudnya apa gitu, ini mau diselesaikan atau bagaimana gitu, karena hasil akhirnya kalau dia nggak datang terus kan jadi nggak selesai, jadi molor. Pengacaranya juga ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi yang datangnya cuma dari kami aja. Dari kemarin dari kami, cuman yang aku sidang hari pertama aja, sidang mediasi hari pertama aja gitu. Dan itu pun di dalamnya mediasi pernak-pernik yang mungkin menurut saya mah apa ya, tidak lanjut barangkali ya. Jadi di sana ada peristiwa kuasa hukumnya disuruh keluar dari ruangan mediasi. Alasan ketidakhadiran hari ini tuh sudah dapat jawaban nggak? Nah, nggak ada jawaban, jadi memang dari minggu yang lalu pun dia udah bilang saya nggak mau datang. Dia juga menyatakan di depan kami, di depan hakim, di depan kami semua menyatakan dia tidak akan datang, katanya begitu. Pada akhirnya siapa yang menjembatani untuk berkomunikasi dengan Ya, saya sih berharap ini kan harusnya memang dari pengadilan ya sebagai jembatan ya, karena kalau saya melihat saya nggak merasa punya kejelasan gitu yang dituntut tuh apa gitu, merasa rada aneh aja. Ini kok nuntut mengajukan tapi nggak datang gitu, jadi bingung kan. Mungkin dari pihak pengadilan pun pasti berpikirnya sama, kenapa kok dia nggak gugat kemudian juga nggak datang, maksudnya apa gitu. Tapi ada mediasi di luar persidangan nggak? Belum ada. Di luar persidangan ya nggak bisa dihubungi lah masing-masing lah di luar persidangan, karena kan memang dari bahasanya aja dari persidangan kan apa keras ya, tidak mau ketemu. berarti nggak ada komunikasi juga selama adanya gugatan ini ya? Nggak ada komunikasi. Tapi ini sidang keberapa Ki? Ini yang ketiga. 3 mediasi ya, masih Iya. mediasi. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya sidang selanjutnya sendiri itu seperti apa kan? Tergantung mediasi. Masih mediasi juga. Ya, tergantung ini kan dari pengadilan yang kemarin tadi itu katanya nanti akan dibuatkan surat resmi panggilan. Selama ini kan panggilan emang karena jadwal rutin ya, jadi kita tetap datang gitu. Nah, tapi yang ini nanti akan dibuat surat panggilan resmi kepada pihak mereka untuk hadir dalam mediasi. Ini kan sidang ketiga dan dia yang menggugat gitu, tapi tanpa kehadiran dia sudah datang 2 kali. Itu seperti apa nih Ki? Mempertanyakan hal tersebut nggak sih? Ya ini kita yang pertanyakan gitu ya. Jadi saya bingung gitu. Ini dia nggak gugat, ini nuntut, tapi sidang nggak ada, kan orang kan harus ditanya maunya apa gitu.
bahasa maunya apa nih nggak bisa keluar, dan kita juga jadi nggak bisa pernah dengar maunya apa gitu, karena dalam sidang nggak pernah muncul. Jadi cuman jadi nggak tahu ya, jadi sekarang kita kayak dikerjain gitu, sidang datang jadi nggak pernah ada. Tuntutannya tersebut seperti apa? Nah, biar pengacara jelas kalau masalah tuntutan yang jelas, kalau tuntutan dan lain-lain kan itu kan dia ke pengadilan ya, dia pengacara aja yang jelasin. Jadi tuntutan dia sebenarnya persoalan gedung, penganiayaan gedung, bahwa dia mengatakan bahwa kita tidak berhak menggunakan gedung paksi. Tapi dia sendiri nggak punya dasar hukum yang kuat melarang kita untuk menggunakan itu. Kita ikutin aja apa maunya dia, kita ikutin. Mau sampai di mana ayo kita ikutin. Buat mau buat gagal mediasi nggak apa-apa, kami juga siap dengan gagal mediasi. Kira gitu. Bang, ada kejadian kemarin disuruh keluar dari kuasa hukum dengan Anda itu. Alasannya, penyebabnya apa? Ya, jadi kemarin tuh pada saat sidang pertama Anda memang sempat mempersilahkan kuasa hukumnya untuk keluar dari ruang itu karena memang mungkin belum dikasih kuasa ya, belum dikasih kuasa dari Anda, karena kalau perdamaian ini atau mediasi ini kan lebih memprioritaskan prinsipal. Tapi kami di situ hadir dengan kuasa hukum juga gitu, jadi kita melihatnya sih hal yang tidak wajar ya. Ada kuasa hukum yang pengen mendampingin gitu, tetapi di depan kita disuruh keluar gitu ya. Itu gitu. Apakah itu merupakan mencederai profesi seseorang? Ya sebenarnya secara etika nggak tepat aja sih di depan profesi yang sama, kemudian disuruh keluar gitu kan ya. Di depan majelis Ya di depan mediasi ya? di depan majelis hakim mediasi, di depan kami juga kan mendampingi klien kami. Kami melihat seperti gitu kan, kita merasa seprofesi gimana gitu ya. Kok begini gitu. Terlihat juga berarti ya, karakter seorang istirahat. Ya saya kira itu enggak ya, tapi saya melihatnya yang proses yang ini sebenarnya enggak pantas aja gitu. Bapak apakah akan ada komunikasi di luar dari pengadilan sendiri meminta kejelasan dari Bahwa minta kejelasan adanya komunikasi di luar? nggak ada, jadi mereka udah close, nggak ada mediasi dari awal. Dia udah sampaikan kami tidak akan datang lagi untuk mediasi, dan makanya kami bingung. Ya udah kalau memang seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari kacamata hukum, tujuannya apa nih? Udah menggugat tapi nggak pernah hadir sidang. Ya emang sengaja aja. Apa tujuannya? Tujuannya memang kita nggak butuh mediasi, kita berdebat nanti atau kita berargumentasi secara hukum di pokok perkara aja. Mungkin maunya begitu, kayak ada masalah. Oh, ini terkait dualisme kan bang? Oh ini sebenarnya bukan dualisme. Jadi kepengurusan dia udah selesai. Dia itu kepengurusan sampai 2020 sampai 2025. Sementara Kikusumo 2025 sampai 2030. Hasil kongres. Kenapa mereka masih nggak menerima? Wah, kalau mereka nggak terima kita nggak tahu. Justru kita juga bingung kenapa mereka nggak terima. Apakah mereka nggak diikutsertakan mungkin atau gimana? Begini, waktu sidang, waktu kita kongres, itu mereka diundang. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan selama 5 tahun sebelumnya. Ternyata mereka nggak datang. Karena mereka nggak datang, akhirnya di dalam kongres menyatakan mereka diberhentikan dari keanggotaan. Jadi mereka tuh udah bukan anggota, masanya juga sudah habis. Siapa yang menyatakan mereka bukan anggota kongres? Karena mereka tidak datang untuk mempertanggungjawabkan masa jabatan selama 5 tahun sebelumnya. Jadi begitu saya naik,
saya duduk, baru mereka teriak nggak terima. Nah, ada juga video-videonya Gusti Randa yang menyatakan silakan dilakukan kongres, silakan dijalankan dan lain-lain lah. Videonya ada lengkap tuh. Jadi artinya dari sini mereka udah juga nggak punya kekuatan hukum karena mereka sudah demisioner, sudah habis masanya. Masa kepengurusan mereka sudah selesai. Kemudian dasar mereka menggugat itu apa? Sebagai anggota juga sudah dipecat oleh Kongres seperti itu. Ada ini nggak sih mereka ingin terlibat lagi dalam pengurusan mungkin seperti itu? Maksudnya mungkin ada indikasi nggak sih kalau mereka masih ingin terlibat dalam pengurusan ini? Iya bisa jadi itu saya nggak tahu tuh dari pihak mereka ya. Cara berpikir mereka kan tentu berbeda dengan kami. Cuman yang jelas kalau menurut saya mereka melakukan sebuah kesalahan. Harusnya dalam aturan organisasi setelah mereka itu dinyatakan selesai ya sudah habis. Harus ada kongres, setelah kongres itu yang akan berjalan seperti itu.